Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sati, kita videokan rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sati, Datuk Rupiah adalah nama yang tidak asing untuk daerah Bulucina, Kecamatan Ampera Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Banyak orang bercerita tentang Datuk Rupiah ini adalah seorang guru ngaji bersama suaminya Datuk Rahmat, yang mana menurut ceritanya Datuk Rupiah ini adalah guru ngaji dari Putri Hijau, putri dari Kerajaan Melayu Delhi, yang saat ini berdasarkan cerita masyarakat dia dikuburkan di wilayah Desa Bulucina, yaitu di pemakaman Muslim Desa Bulucina. Hari ini kita mau menguak rahasia itu dan bertanya langsung kepada salah satu sesepuh Desa Bulucina, yaitu Mbah Sipon. Selamat sore Mbah Sipon. Selamat sore. Sehat Mbah? Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf Mbah, mungkin pertanyaannya ini agak rumit ini Mbah, seputaran Datuk Rupiah dan Datuk Rahmat. Kira-kira menurut Simbah, benarkah penjelasan dari warga sekitar yang menjelaskan bahwa Datuk Rupiah adalah guru ngaji dari Putri Hijau, putri Kerajaan Melayu Delhi zaman dulu? Aku jawab ini. Ya, menurut pendapat kakek, namanya itu kan sudah ritual sejarah. Nah, jadi sejarah yang sebenarnya itu ya saya ya belum mengetahui lah. Jadi masih simpang siur ya Mbah, apakah itu gurunya atau apa. Tapi menurut cerita warga sekitar, Mbah Sipon, Datuk Rupiah ini jasanya utuh ya Mbah. Karena pernah ketika penggali kubur menggali seputaran pesanggerahan yang sekarang dibuat dengan warna cat putih, 25 meter dari pesanggerahan itu ada jasad ditemukan dengan jasad yang cukup tinggi besar ya sepertinya, dan itu masih utuh. Tapi masih simpang siur apakah itu jasad dari Datuk Rupiah. Menurut Mbah Sipon gimana? Ya, kalau menurut saya ya itu orang dari mana kita pun juga nggak tahu lah. Bukan dari Mbak Datuk Rupiah. Oh, ada Itu kemungkinan orang yang punya ilmu tinggi lah. ya, mungkin. tapi ada kemungkinan itu Datuk Rupiah juga ya Mbah. Ada kemungkinan ya. Sampai sekarang belum terkuak rahasianya ya. Tapi berdasarkan cerita warga sekitar juga, Pak Najar, ada juga kuburan Datuk Rupiah di Aceh ya Pak? Ada ya Pak? Ada. Pulau. Di pulau, di salah satu pulau di Aceh ya, Pulau Rupiah ya, Di Sabang. di Sabang ya. Dan saya pernah mendengar juga ada pesanggerahan Datuk Rupiah juga di daerah Sunggal, di daerah Seibraskata, Mbah Sipon. Jadi ini sebetulnya apakah memang Datuk Rupiah ini tidak meninggal, dia ada di mana-mana atau bagaimana ini kira-kira Mbah? Karena ketika orang sufi ya, itu dia bisa ada di mana-mana gitu ya Mbah? Ya, betul sekali. Sufi. Mbah Sipon, bisa diceritakan bagaimana nilai misteri dari pesanggerahan yang dibuat warga itu? Siapa yang membuat pesanggerahan di sini pertama kali Mbah? Yang pertama kali membuat ya termasuk Siwo, sama saya mesti Siwo Gulondong. Siwonya si Mbah Sipon. Ya. Jadi Siwo. udah tua kali itu kalau masih hidup ya. Sekarang udah meninggal Mbah. Apanya? Sudah meninggal Siwo, Sudah Siwonya lah. masih tahun Sudah tahun Mbah Sipon. berapa orang masih zaman Belanda. Oh ya. Kira-kira tahun Iyalah berapa yang tuh? bikin itu tadi.
Nah, dibikin sama bambu, kanan kirinya dulu ditutup sama atap di dinding. Nah, lama-lama dibikin batu. Apa maksudnya pesanggeran tadi, Mbak? Untuk apa? Ya pesanggeran itu namanya kalau dulu kan termasuk orang yang sudah meninggal itu kan diapakan. Menurut Mbak Sipon, Datuk Rubiah itu masih hidup atau sudah meninggal? Ya kalau menurut kakek ya sudah meninggal, tapi kan meninggal, ya? apanya masih ada aja macam ya sejarahnya. Oh gitu ya. Mana ada manusia yang nggak meninggal? Oh, Semua gitu ya. manusia bakal meninggal. Oh gitu ya. Jadi pernah nggak, Mbah, di sekitaran pesanggeran itu ada kejadian-kejadian yang aneh? Misalnya orang kesurupan atau orang ya macam-macam lah terganggu karena daerahnya cukup Kalau mistis. aku sendiri ya belum mengetahui, tapi kalau yang macam itu monyet, di situ nampak 8 ekor, tahu-tahu dikejar hilang. Nah, itu kita pun kan namanya gaibnya. Oh, Nah, terus kalau siwa saya bilang dulu itu tempatnya buaya putih. di daerah situ Ada. Baru di situ orang dia pernah wujud, Mbah? Hah? Pernah wujud Apanya? buaya putihnya. Nah, Buaya putihnya pernah berwujud. namanya buaya. Menampakkan diri. Putihnya wujud buaya. Oh, gitu ya. Nah, Nggak, maksudnya pernah menampakkan diri. di situ buaya putih. Terus ada yang bilang lagi di situ dulu ada macan kakinya 3. Oh, Nah, itulah yang orang kita dulu. Itu kan termasuk gaib. itu di sekitaran kuburan Datuk Rubiah ini ya. Iya. Sahabat Sati, kuburan Jadi kalau kita menurut Muslim di Desa Blucina ini memang cukup terkenal dan cukup menurut luas. sejarah, Siwoku itu termasuk gelondong besar di Bulucina waktu itu ya. Entah gelondong nomor 1, entah nomor 2 kita nggak tahu. Tapi dulu zaman Belanda itu ada namanya Tuan Smith. Tuan Smith itu hobinya menembak macan lah. Kalau di sini macan, nggak singa lagi, macan. Di situ pernah ditembak sama Tuan Smith masih tidur. Nah, jadi namanya Tuan Smith itu kumisnya itu dipegang, ya kan? Oh. Dicabut jebret, pistolnya diam, bom, tentang. Nah, Gitu itu ya. baru kulitnya dikelebeti, banyaklah orang-orang sekitar sini yang dibagi kulitnya. Oh, gitu. Jadi artinya memang benar ya, Mbah, daerah Ya. pemakaman Muslim Desa Blucina ini cukup mengandung nilai rahasia misteri yang cukup luar biasa ya, Mbah. Sahabat Sati, mungkin itulah paparan dari Mbah Sipon, seorang sesepuh Desa Blucina yang banyak tahu tentang riwayat-riwayat yang ada di Desa Blucina. Demikian paparan YouTube sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.